Halo semuanya, nama saya Marcel. Saya delegasi Y20 untuk Indonesia di bagian track transformasi digital. Dan sekarang saya mau jelasin sedikit lebih tentang apa sebenarnya situasi Indonesia dalam segi transformasi digital. Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi ekonomi digital yang besar sekali. Menurut Bain Temasek dan Google Economy C 2021 report, mereka mengatakan bahwa Indonesia memiliki GMV atau kebesaran ekonomi digital yang sebesar 70 miliar US dollar atau dolar Amerika Serikat yang akan terus bertumbuh di 2025 sehingga 146 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Indonesia itu memiliki ekonomi digital yang sangat-sangat berpotensi. Namun demikian, sebenarnya apa sih yang membedakan ekonomi digital kami di Indonesia dengan negara yang lain? Di Indonesia, ekonomi digital kami masih terlalu konsumtif. Jadi misalnya apa ya? Sebenarnya kayak kita itu terlalu banyak konsumsi TikTok, Instagram, sosmed. Jadi yang sebenarnya bukan produktif. Dan ekonomi digital itu mempunyai peluangan yang besar banget untuk menjadi lebih produktif, untuk membantu menyetarakan situasi di seluruh Indonesia maupun juga di sektor-sektor yang berbeda. Jadi itu merupakan tantangan kami semua sebagai warga negara Indonesia, dan kebijakan-kebijakan yang kami melakukan dan yang kami formulasikan sekarang itu akan mempunyai dampak ke tahun-tahun ke depan. Makanya penting sekali sekarang setelah pandemi COVID-19, kami merasakan kan sebenarnya digital atau dunia digital itu bukan lagi dunia dan realita yang berbeda. Dunia digital adalah dunia dan realita yang sama seperti realita kita semua. Sudah terintegrasi sekali. Tapi sebelum kita gaspol dan semuanya digital, kami juga harus mengingat di Indonesia ada situasi yang berbeda sekali. Kalau misalnya di daerah, apakah mereka sudah mempunyai konektivitas yang memadai? Belum. Apakah mereka sudah bisa belajar e-learning melalui platform yang berbeda? Belum. Karena apa? Mungkin mereka cuma mempunyai akses melalui data paket mobile yang sebenarnya mahal sekali. Selain itu, mereka juga tidak ada broadband connection yang fixed broadband. Jadi itu salah satu tantangan pertama, yaitu tantangan akses dan konektivitas. Itu merupakan infrastruktur fisik yang sangat penting yang pemerintah kita harus menyediakan agar setiap pemuda di Indonesia juga mempunyai kesempatan yang sama semua pemuda di Jakarta, di Jawa, atau di mana lain. Yang kedua itu regulatory infrastruktur atau infrastruktur regulatori. Sebenarnya dunia digital ini seperti yang saya katakan itu sudah bagian dari realita kita semua. Jadi kita nggak bisa lagi mengabaikan hal-hal seperti perlindungan data pribadi maupun keamanan security, keamanan digital di cyber security world. Jadi sebenarnya ini semua penting sekali untuk pemerintah kita terus membangun agar ada keamanan, ada juga trust, ya, atau orang Indonesia bisa mengandalkan layanan-layanan digital dan juga ada penegakan hukum. Itu penting sekali. Apalagi kalau misalnya di 2030 diperkirakan bahwa ekonomi digital kami akan berkontribusi sebesar 18% dari PDB nasional. Itu merupakan sesuatu yang besar sekali di PDB kita, maka kita harus menegakkan hukumnya dan melindungi para konsumen digital dan juga para pengguna digital. Itu nomor 2. Nomor 3 itu membangun kapasitas setiap orang warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam dunia ekonomi digital yang baru ini. Melalui apa? Melalui pembangunan literasi digital. Karena apa itu penting? Literasi digital itu bisa dalam banyak tahap ya. Sebenarnya ada tahap pertama itu menggunakan misalnya telepon genggam maupun juga komputer. Ada banyak pemuda juga yang di daerah-daerah lain yang belum mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan menggunakan komputer maupun telepon secara sehari-hari. Itu penting untuk dibangun dan dikembangkan. Yang kedua juga atau yang lebih penting juga itu sebenarnya membangun keahlian digital. Karena apa? Yang seperti saya katakan sebelumnya, sebenarnya
ekonomi digital itu akan merupakan salah satu kontributor terbesar di ekonomi kami di Indonesia. Dan kami harus memastikan bahwa para pemuda maupun para pekerja itu bisa berpartisipasi dan tidak tertinggal oleh alat-alat dan teknologi digital yang baru. Supaya mereka bisa lebih ter-included atau inklusi keuangan dan inklusi sosioekonomi itu akan terus berkembang di Indonesia melalui alat-alat teknologi. Dan harapan kami adalah teknologi itu bukan merupakan sumber untuk kesenjangan, tetapi sumber untuk kesetaraan, kesempatan untuk seluruh warga negara Indonesia. Gitu situasi kami di transformasi digital ataupun digitalisasi dan ekonomi digital di Indonesia. Masih banyak sekali yang kita harus kerjakan, dan itu yang kita harap kita bisa bantu sebagai delegasi Y20 untuk mengingatkan kembali kepada para pemimpin apa sebenarnya prioritas yang mereka harus prioritaskan sekarang. Karena kalau nggak diprioritaskan sekarang, ke depannya bagaimana? Terima kasih semuanya.